Pasang deh baju kita kayak boki. Coba kita berfoto di kampung. Semua gue nolak. Ya. Sini ya. Mitos lampu ya. Tuh mama foto. 1, 2. Bentar mama bakal dulu Sekali lagi 1, 2. Tambah orangnya. Mina. Yaudah kak ada orang. 1, 2. Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Cepat. Ini belum. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ian. Oke. Ayo. Mina. Yuk kak. Mundur ya. Mama Ya. makasih Ma. Ikut. Ma, makasih Ma. Mana? Di dua ya. Bra. Bra. Yuk sini. Ini kan omeng, ini kan ikut omeng. Oke. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Terakhir 1, 2, 3. Jangan 10 waktu itu. Mama bisa ketong rambut kamu. Iya. Itu astaga, ikat rambut. Dia rambutnya. Ya, aku ikat rambut kami. Udah berat ya. Iya, koyor kan udah keras dia nih lembek semua. Kulit-kulitnya nih. Makanya rajin Nah, kan lembek aja. Koyor kan sudah keras. Udah dari kemarin lah. Iya dari kemarin udah 3 hari. Itu hana dia kemana? Itu hanya dia ini mah. Aku ya udah selama. Emang itu kayak jadi bayi juga ya apa ini buat Kayak bumtak itu. ya kok operasi Coba. Tenang dulu dia. coba jalan Maila ya Kira-kira kenapa tiang sudah makanya dengan anak Iya nah. Dengan
noon tawak na medyo po na Bago yung kuko. Mari. Ito ini. Oke ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ya. Ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Ya. 1, 2. Lagi. Oke. 1, 2. Kita duduk ini Oh. Agak kesini Om. Nah ya. Biar masuk. oh kami nisgang fotonya kan. Oke siap. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ya. Mine beli bapotong hete. Ando nopi. Jupit direct. Yo ri potong. Ya. Oke, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. 1, 2. Lagi 1, 2. Ada kipas oh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan dan kemurahan-Nya sehingga Ia telah menyertai kita, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan bagi kita sampai dengan saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk dapat mengikuti ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Lilian Mikael. Kita akan segera mulai acara kita pada
siang hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara kita. Terdiri atas dua, yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah ibadah. Pada acara pembukaan ini terdiri atas pembacaan riwayat hidup almarhum, kemudian yang kedua adalah sambutan dan pengantar dari keluarga, yang ketiga adalah sambutan dari Majelis Jemaat GKI Nazaret. Untuk yang pertama, kita masuk dalam acara pembacaan riwayat hidup almarhumah yang akan dibacakan oleh pihak keluarga. Kepada yang mewakili keluarga, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di rumah duka ini dalam rangka ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Wiliani KF. Saya mewakili keluarga di sini untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan ibadah pada saat ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri bahwa saya keponakan dari almarhumah, karena ayah saya kakak tertua dari almarhumah bernama Otto Kael almarhum. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir bersama-sama pada saat ini dalam rangka ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu terkasih Wiliani Kael. Terima kasih kepada pendeta pelayanan dan penetua diakon Gereja Nazaret yang mana telah melayani mulai dari ibadah penerimaan jenazah di rumah duka, ibadah perkabungan hari pertama dan hari kedua, hingga ibadah pemberangkatan jenazah dari rumah duka pada saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pendeta dan penetua diakon dari Gereja Bethesda Kereng Bangkurai yang telah memberikan pelayanan kunjungan doa pada masa-masa sakit beliau. Karena pada masa kehidupan almarhumah, ia tinggal bersama anaknya Sida di Kereng Bangkurai. Demikian juga pada saat dirawat di rumah sakit, dilayani dalam perjamuan kudus, dan juga pada saat beliau berpulang, diadakan ibadah singkat sebelum dibawa ke rumah duka di sini. Kami keluarga besar almarhumah mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan, baik dari Gereja Nazaret maupun dari Gereja Bethesda Kereng. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga dan handai tolan yang telah datang hadir memberikan penguatan dan penghiburan dari berbagai tempat, baik dari Goha, Tangkiling, Mandomai, Pulang Pisau, Buntoy, Walakapuas, Sampit, Kereng Bangkirai, Palangkaraya sekitarnya. Begitu juga yang datang dari tempat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan baik berupa materi maupun moral
biarlah Tuhan yang membalas kebaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Kemudian dalam ibadah ini kami mohon didoakan agar prosesi pemakaman berlangsung dengan baik dan lancar. Begitu juga kepada seluruh keluarga, anak, menantu, cucu yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Adapun nantinya rote yang kita lewati untuk mengantar almarhumah, yaitu pemberangkatan jenazah mulai dari Jalan Galaksi 2 menuju Yosudarso, Bundaran Besar, masuk ke Jalan Ayani, Lampu Merah, Anta, menuju Jalan Pelatuk ke TPO kilometer 2,5. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat jalan Mina terkasih Wiliani Kael, sanang Honglenyen Yesus. Amin. Dan untuk acara selanjutnya kami mengharapkan kepada adik kami Hawun untuk menyampaikan atau membacakan riwayat hidup singkat beliau. Kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan riwayat hidup mendiang Nina kami, Ibu Wiliani Kael. Nama Wiliani Kael, tempat dan tanggal lahir Buntoy 30 Juni 1940, jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Singal Sawang, Blok B, nomor 1, Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya. Agama Kristen Protestan. Anak pasangan dari Kael Runjan dengan Ida P. Jangga. Mempunyai 6 bersaudara, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama, Oto Kael atau Bapak Mimi almarhum. Yang kedua, Oben Kael Bapak Ramba almarhum. Yang ketiga, Elizabeth Kael Indu Yudi almarhum. Yang keempat, Wiliani Kael Indu Dehes almarhum. Yang kelima, Weni Kael Indu Rita masih hidup, orang tua kami sendiri. Dan yang keenam, Sali Kael almarhum. Wiliani Kael menikah dengan Berto Felix Dugi Ludang. Dikaruniai 10 orang anak, yaitu yang pertama Susilawati Berto Ludang, Indu Dedi. Yang kedua Dehes Berto Ludang, Bapak Nopi. Yang ketiga Riak Yones Berto Ludang, Bapak Pita. Yang keempat Rosida Berto Ludang, Indu Peli. Yang kelima Rasi Anggrawati Berto Ludang, Indu Ronald. Yang keenam Rina Berto Ludang, Indu Niko. Yang ketujuh Yanti Berto Ludang almarhum. Yang kedelapan Agus Suseno Berto Ludang, Bapak Ripka almarhum. Yang kesembilan Ana Berto Ludang almarhum. Yang ke-10 Awal Berto Ludang almarhum. Dan juga dikaruniai 21 orang cucu dan 1 orang cicit. Riwayat pendidikan mendiang Ibu Wiliani Kael, lulus sekolah rakyat Petak Bahandam yang sekarang dikenal dengan Desa Buntoy, Penda Alai.
Demikian riwayat hidup Mina kami, mendiang Ibu Wiliani Kael. Selamat jalan Mina, damai bersama Bapa di sorga mulia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tadi telah kita dengarkan dari pihak keluarga beberapa hal yang tadi telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Jemaat GKI Nazaret. Yang mewakili MPH adalah Bapak Penatua Andreas Rufli. Kami persilahkan Pak. Salam, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata-kata pelepasan atau sambutan mewakili Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Nazaret pada kesempatan ini. Yang terhormat MPH GKI Nazaret beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Jemaat GKI Bethesda, di mana Ibu berdomisili sebelum berada di rumah keluarga di sini, seluruh keluarga duka serta hadirin sekalian yang kami kasihi. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kami merasa perlu untuk disampaikan. Yang pertama, majelis atau MPH dan Majelis Jemaat GKI Nazaret menyampaikan turut berduka cita atas telah dipanggilnya almarhumah Ibu Wiliani Kael ke rumah Bapa di sorga. Atas kepergian almarhumah ini ke rumah Bapa di surga tentu membuat duka yang begitu mendalam bagi kita semua. Yang pertama bagi anak-anak, menantu, cucu, dan cicit serta keluarga besar dari almarhum. Karena masih dibutuhkan kehadiran di tengah-tengah keluarga. Namun apa mau dikata, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai warga jemaat dan warga masyarakat juga masih diharapkan partisipasinya serta keteladanannya di dalam lingkungan gereja dan masyarakat. Namun di balik itu semua ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik bagi almarhum dan bagi kita semua. Ada rencana Tuhan bagi almarhum, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa almarhum sudah hidup dalam keadaan damai dengan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Allah menunjukkan bahwa Ia berkuasa, dalam arti Tuhan kita, atas kehidupan umatnya, yaitu Tuhan yang memberi napas hidup ini, Tuhan juga yang mengambilnya. Ini boleh kita lihat di dalam surat Ayub pasal 1 ayat 21. Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang duka yang kami kasihi, almarhumah telah hidup bersama keluarga dan kita semua selama 83 tahun dan 10 bulan. Pada tanggal 25 April 2024 ini, kemarin Allah telah memanggilnya dari tengah-tengah kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga yang telah disediakan baginya dan bagi kita semua.
Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat dari penulis Mazmur, almarhum ini luar biasa ya. Karena di dalam Mazmur dia mengatakan bahwa usia kita ini 70 tahun dan bila kuat 80 tahun. Ini 83 tahun 10 bulan. Luar biasa. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan ya bahwa Dia memang berdaulat atas kita semua. Oleh sebab itu, sekalipun almarhum telah tidak ada ya di tengah-tengah keluarga, jemaat dan simpatisannya, apapun contoh ya dan tauladan yang ia telah berikan semasa hidupnya patut menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi orang-orang tua kita dulu, termasuk almarhum ini, tadi saya ngomong-ngomong dengan pihak keluarga, anak cucunya rata-rata berhasil. Itu menunjukkan bahwa ibu ini sukses ya di dalam membina keluarga, anak, cucu dan menantunya. Dan itu bukan merupakan pembelajaran bagi keluarga besar saja ya, tetapi juga bagi kita semua. Kepada keluarga duka kita selama ini, kami ulangi, kepada keluarga duka, bila selama ini ada banyak kelemahan dan kekurangan dari pihak kami, Majelis Jemaat GKI Nazaret dalam melaksanakan pelayanan terhadap almarhum mohon dimaafkan. Dan itu memang manusiawi ya. Jadi apalagi kalau kita dengar kemarin bahwa almarhum ini kan dari lingkungan gereja atau GKI Bethesda. Kemudian ya kita layani di sini dan saya lihat dan saya dengar juga koordinasi antara pihak Bethesda dengan Jemaat GKI Nazaret cukup baik. Jadi terima kasih ya buat GKI Bethesda. Ibu bapak, keluarga duka, warga jemaat, hadirin sekalian, serta seluruh simpatisan almarhum, dengan hati yang tulus dan ikhlas, marilah kita melepaskan kepergian almarhumah ini sampai bertemu di rumah Bapa di sorga. Selamat jalan Ibu terkasih kami, almarhumah Wiliani Kail, menuju rumah Bapa di sorga. Ini yang dikatakan ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga yang ketiga, bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya di sana, dan ketika Dia sudah menyediakan suatu saat ya orang-orang percaya akan dipanggil untuk menempati rumah Bapa yang telah disediakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Palangkaraya 28 April 2024 atas nama MPH Jemaat GKI Nazaret. Amin. Baik Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memasuki ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Wiliani Kail saat ini. Kita angkat pujian kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 388 bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat kembali pujian kita dari hidup pujian Allah Peduli. Kita ulangi. Kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhannya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung. Saya ulangi, bukan sama dengan daging manusia. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Amin. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, duka yang saat ini menghadapi kedukaan, di mana kita saudara bahwa
Kedukaan ini adalah kita susah untuk mengukur ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Artinya bahwa duka cita ini adalah duka yang paling dalam lah, demikian ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat 58 ini merupakan satu dialog daripada Paulus dengan orang-orang Korintus. Karena di Korintus itu ada berbagai macam filsafat atau pemahaman tentang kebangkitan orang mati. Nah, karena di sana ada aliran orang-orang Kristen yang berasal dari aliran Yunani. Ada juga orang Yahudi. Jadi ada yang memahami bahwa kebangkitan itu pasti, tetapi bagi orang Yunani itu mustahil. Nah, saudara, menjadi sebuah polemik dalam kehidupan jemaat Korintus adalah ketika mereka berpikir bahwa kebangkitan tubuh manusia itu adalah tubuh yang ini, yang duniawi. Nah, disinilah Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-40 ini, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Paulus ingin menjelaskan bagaimana orang-orang mati ini nanti dia bangkit seperti apa. Karena itu Bapak Ibu, dalam kitab Pengkhotbah itu dikatakan bahwa ketika manusia ini meninggal atau dia mati, maka dikatakan bahwa tubuh yang berasal dari tanah, ia akan kembali menjadi tanah. Tetapi roh yang diberikan, yang dihembuskan oleh Allah, yang kemudian kita ini menjadi hidup, itu kembali kepada Allah. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Tubuh kita ini akan berubah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka muncullah tubuh surgawi. Karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, ia tidak boleh dijamah oleh para murid. Kenapa? Ia menggunakan tubuh surgawi, ia lepaskan tubuh duniawi ini. Tetapi penampakan paku itu ada pada tangan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini menjadi satu pengajaran bagi Paulus untuk orang-orang Kristen Korintus, bahwa tidak perlu kita berduka cita yang begitu amat sangat dalam, lalu melupakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini selagi Tuhan izinkan. Jadi artinya kita lupa untuk beraktivitas karena kita berduka. Tidak. Namun kita harus memahami bahwa setiap orang percaya itu akan diubah. Tubuhnya akan diubah. Dia akan masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Di sana ia diproses untuk memasuki kehidupan kekal itu. Jadi kematian kita adalah sebuah kematian yang berproses untuk menuju kepada kehidupan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Artinya pengharapan. Kita memiliki pengharapan kehidupan yang pasti. Bukan hanya dalam dunia ini, tetapi nanti di satu tempat kediaman yang telah disiapkan Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh sambutan dari majelis tadi. Karena di sana sudah disiapkan oleh Yesus tempat bagi semua orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memahami kita punya tempat, kematian itu adalah suatu tujuan nanti. Di sana ada kedamaian seperti apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Bahwa tidak ada ratap tangis di sana, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keluhan. Di sana ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka yang telah pergi. Itu harus kita imani dalam hidup kita. Karena itu saudara, orang tua terkasih kita ini, kita percaya, kita imani, kita yakini bahwa ia pergi menuju tempat
yang sudah disiapkan oleh Bapa, oleh Yesus. Ingat dalam Yohanes 14, aku pergi, kata Yesus, aku menyiapkan tempat. Nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa menyenangkan kalau kita memahami ini, Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan bagi setiap orang percaya ini. Ini penghiburan bagi kita. Karena itu saya bukan membatasi kedukaan kita, tidak. Tapi ini janji iman bagi keluarga dan bagi kita semua. Karena itu bagaimana kita menjalani hidup ini agar nanti kita juga menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kematian, pemakaman adalah bagian proses di mana itulah perjalanan kita untuk memasuki tempat yang telah disiapkan itu bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengantarkan orang tua terkasih kita, almarhumah Ibu Miliani Kail, ke tempat peristirahatan yang semestinya ia tempati saat ini. Dan dalam rangka menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita percaya bahwa Ibu terkasih, ia akan menuju tempat yang disiapkan itu. Ia menggunakan tubuh surgawi. Ia lepaskan tubuh duniawi ini. Karena itu tidak kekal dan tidak abadi. Dia akan kembali menjadi tanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus
Kita masuk dalam litani penguatan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita mengantarkan yang kita kasihi, almarhumah Wiliani Kail, ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ibadah di rumah duka selesai. Iya. Dari sana yang enak, dari sini agak jauh. Dari sana. Ya gantian dulu. Gantian jadi kan. Mas kacamata atau apa nak? Ya. Ini jangan lupa lah ini jangan. Ini pagi jadi banget. Payung ini ingat motor. Bawa ada mata tuh. Tidak kan ada mata. Tabah ya. Belum mata. Oh ini, kamu bawa foto kamu. Agus Pak. Mana ini uang? Tapi mana sih kalau dia terus ini? Ini kamu bawa. Peli bawa foto. Ya, Iya hello pare ano tak uluk apa i? Ai hello sih. Lu ewe minggu itu. Beli. Nah, pas kami ambulan, dulu, itu lah. Pas kami ambulan, dulu, tapi berdua itu hello bayi. Itu kan anu sih katang itu sih. Beli kok magatang kan di mana?
Dia, ayo nikah dia. Jumeli, jadi kah? Kami kawan kah? Kami kawan kah? Iya. Jalan Mela. Ya, keluar. Selamat jalan Mela, damai bersama Bapak. Itu. Ewen bimbing foto yang sudah ditugaskan. Siapa yang di depan tuh? Iya, simpan situ. Itu mah. Lagi. Ya, ditangkap tangan. Oh yang. Bawah situ aja tuh. Depan sana aja. Enggak, di situ minuman. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu ibadah pemakaman. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 266 bait 1 dan bait yang kedua. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman,
kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita bersatu dalam doa. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 172, bait 1 dan bait yang kedua. Dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, sorga yang bakar, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Liani Kyle telah hidup di dunia ini kurang lebih selama 83 tahun 10 bulan. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Barang siap, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Sekarang biarlah kita letakkan saudara ini dengan sentosa. Peti jenazah diturunkan. Ya. Berdua ini. Hati-hati kau. Jauh di kau. Geser-geseran kono-kono. Hayak sambil payah itu. Tanggal kok. Itu bengkok itu pasti. Balik itu. Ya. Kalau mepet kayak itu. Ya, jadi. Tarik.
nyari. Nah, nanti dulu. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Syukur bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan bunga rampanya ditaburkan di atas berikut muka. Ada rampai ini. Taburkan sebagian di atas berikut. Ada yang berikut. Sebagian saja. Silakan keluarga taburkan di atas. Ya. Silakan Bapak kecil, Yudon. Baik Bapak Ibu, setelah penaburan ini kita akan bersama untuk menutup liang lahat. Dan dalam penutupan makam ini kita diiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 baik 1 sampai liang lahat ini tertutup. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Hai musafir, mau kemana arahkan langkahmu? Kami ingin kita raja dan berjalan tak lesu lewat gunung Rambatan, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus, arah kami ke istana. Bait yang kedua, apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru, tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh, apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami, Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus, Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Bait yang ketiga, di negeri yang kamu tuju,
Apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus, minum air kehidupan, dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Ayat yang keempat. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? Tentu saja, ayo marilah ikutlah terus, mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Ulang rombongan pertama. Hai musafir, kau kemana? Kau arahkan langkahmu, kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arahkan hati saudara-saudara untuk menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Setelah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Saat selanjutnya yaitu penaburan bunga dan peletakan karangan bunga yang nanti dipimpin oleh dari keluarga. Anu itu pasang ya sini ya pasang. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada kami pihak keluarga, untuk yang pertama penaburan bunga rampai dari pihak keluarga. Aku kotak buka. Kami persilahkan. Ada bunga.
Sudah mau ya nih ambil ya. Ini ya. Baik, apabila penaburan bunga, selanjutnya kita masuk dalam peletakan karangan bunga sebagai penghormatan terakhir bagi Nina kami, Nina Yudehes, mendiang Ibu Wiliani Kael, yang karangan bunganya itu sebanyak ada 18 buah. Kami mohon kesediaan dari Majelis Jemaat GKI Nasaret. Dipersilakan. Selanjutnya yang kedua, siap-siap dari Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai. Dari Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai, dipersilahkan atau ada yang mewakili. Selanjutnya siap-siap yang ketiga, Majelis Jemaat dari Majelis Jemaat GKI Pahandut, lingkungan pelayanan Pahandut Hulu. Majelis Jemaat GKI Pahandut, lingkungan pelayanan Pahandut Hulu, dipersilahkan. Selanjutnya siap-siap yang keempat dari Majelis Jemaat GKI Goha. Majelis Jemaat GKI Goha, dipersilahkan. Selanjutnya yang kelima dari pemerintah Desa Goha. Yang kelima, pemerintah Desa Goha. Selanjutnya dari seluruh anak mendiang Ibu Wiliani Kael yang nanti diwakilkan oleh Bapak Mider D. Garang, dipersilahkan. Selanjutnya dari seluruh menantu yang nanti diwakilkan oleh Arsoni, Bapak Niko. Selanjutnya dari cucu yang nanti diwakilkan oleh keponakan kami, Pita. Selanjutnya keluarga Otokael yang nanti diwakilkan dari kakak kami Mimi. Selanjutnya dari keluarga Weni Kael yang nanti diwakilkan oleh kakak kami Norita Simpun.
Selanjutnya dari keluarga besar Runjan. Tampak ya. Dari keluarga besar Runjan, kami mohon dari kakak kami Sudarso. Selanjutnya dari keluarga besar Karel Dugi Ludang atau yang mewakili. Dari keluarga besar Karel Dugi Ludang atau yang mewakili. Selanjutnya dari keluarga Samantium atau yang mewakili. Dari keluarga Samantium atau yang mewakili. Hernal. Selanjutnya dari keluarga besar Katreng Ibu Dehen atau yang mewakili. Keluarga besar Katreng Ibu Dehen atau yang mewakili. Selanjutnya dari keluarga besar Marsius Dehen atau yang mewakili. Dari keluarga besar Marsius Dehen atau yang mewakili. Selanjutnya dari Ikatan Keluarga Warga Goha IKWG. Selanjutnya dari keluarga Eni Rahman Agustundan atau yang mewakili. Dari keluarga Eni Rahman Agustundan atau yang mewakili. Atau yang mewakili. Selanjutnya dari seluruh cucu dan anak-anak boleh yang belum meletakkan karangan bunga bisa bersama-sama meletakkan karangan bunganya di ya, jadi seluruh anak, menantu, cucu bisa meletakkan karangan bunga yang belum ditempatkan.
Kalau yang bercucuk tuh di sana dekatan foto sana, dekat foto. Ya di situ. Demikian untuk Ya, di dekat foto sana semua. prosesi peletakan karangan bunga dari pihak keluarga. Kan sudah ya. Selanjutnya salib kami sana. serahkan Dekat salib yang itu. Ini kok, pakai salib. Pakai panotek, pakai foto. Bawon foto. Foto angkat. Angkat fotonya. Angkat fotonya. Pegang aja fotonya. Suruh cucunya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pihak keluarga. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun keluarga kami dalam keadaan berduka. Terima kasih buat keluarga yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan beberapa hal di dalam acara pemakaman ibu terkasih kami, Wiliani Kail, pada saat ini. Kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada MPH Jemaat GKE Nazaret yang sudah berkenan melayani kami dari malam penerimaan jenazah di rumah, malam pergabungan pertama, malam pergabungan kedua, pemberangkatan jenazah, sampai hari ini pemakaman ibu terkasih kami, Wiliani Kail. Kami juga berterima kasih kepada MPH Kering Bangkirai karena ibu terkasih kami ini merupakan jemaat GKE Kering Bangkirai. Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh MPH Kering Bangkirai selama ibu kami ini sakit cukup banyak yang mereka layani, baik itu layanan doa, layanan perjamuan kudus. Kami juga berterima kasih kepada MPH Pahandut Gereja Immanuel Palangkaraya, MPH GKE Desa Goha yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Terima kasih Pak Pendeta Petrus Tatan sudah bisa hadir bersama kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini bersama-sama kami di dalam duka kami pada hari ini. Terima kasih tak terhingga juga untuk Ika Wiji Desa Goha sudah berkenan hadir juga. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada saat ini. Kami ucapkan dari pihak keluarga berterima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir pada saat ini. Pada saat ini juga kami pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Seandainya
selama ibu terkasih kami ini ada berbuat salah, baik itu tutur kata, tingkah laku, perbuatan, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga kami juga mohon maaf seandainya selama pelayanan yang dilakukan di tempat kami ada juga berbuat salah. Kami sangat memohon maaf. Kami juga tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih selama ibu terkasih ini sakit. Bantuan yang diberikan Bapak Ibu kepada kami, baik itu bantuan moral, materi, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya bantuan Bapak Ibu akan dilimpahkan berkatnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami pihak keluarga sangat merasa bersyukur dan merasa bersukacita. Mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai hari ini, kehadiran Bapak Ibu semua merupakan obat bagi kami, merupakan penguatan bagi keluarga kami, merupakan penghiburan bagi keluarga kami. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada saat ini selalu diberkati oleh Tuhan. Kami pihak keluarga pada kesempatan ini memohon kehadiran kita semua pada nanti malam pukul 19.00 atau jam 7 malam nanti merupakan ada kebaktian penghiburan malam yang pertama dan malam yang terakhir. Kami pihak keluarga mengundang sekali lagi untuk kita semua bisa hadir bersama-sama kami, berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan demi menghibur kami dalam sukacita kami. Malaika salah wadah. Terima kasih. Yuk. Senyar
Kami tak memotongnya dulu sebenarnya. Terima kasih. Ada yang menyampaikan kan. Video mujuk. Terima kasih sebanyak. Sini masih, sebelah sini masih. Sebelah sini. Kelihatan lah saya apa mana? Datang. Makanya berdiri. Aku nampak bang. Napi JP naik. Enggak. Video itu video. Kena anu ini. Jangan diulti. Dari lu mang. Om ini enggak ikut lah. Kene pemandu. Jalan jadi Pak kamu. Yuk, langsung ya. 1 2. Yang lagi 1 2. Ya. Yuk, bangun deh, Bang bangun. Ayo belum Nendra. 1 2. Yang lagi 1 2. Ya, sip. Ada tuh. Ya, kami yang ngatain. Pin selendang kuih. Selendang mayang. Mayang. Payungnya pasang payungnya. Pasang payung anu. Sahi gunda kena gitu. Dia nara. Syarat aja, syarat. Anu dia anu lah. Ikut. Ya.